Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik pagi hari ini, atas anugerahnya Ta'ala, melanjutkan baca kitab Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadri, 10 sebab untuk lapang dada, oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullahu subhanahu wa ta'ala. Pada waktu-waktu yang lalu dalam membahas Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadri ini, alhamdulillah kita telah bahas muqaddimah yang menjelaskan kepada kita bahwa lapang dada adalah tujuan yang sangat besar, maksud yang sangat agung, dan bila manusia diberi olehnya adalah anugerah Allah yang sangat besar untuknya darinya subhanahu wa ta'ala. Telah dibahas kemarin pengertiannya dan juga telah kita bahas secara ringkas untuk langkah-langkah untuk menggapainya secara ringkas 3 hal. Kemudian dirinci yang 10. Kemudian dari 10 itu kita telah mulai yang pertama sampai yang ke-8 ya. Yang pertama tauhidullahi subhanahu wa ta'ala wa ikhlasuddini lahu. Yang kedua an-nuru alladzi yaqdhifuhullahu azza wa jalla fi qalbi abdi. Jadi cahaya iman yang Allah Ta'ala berikan kepada hati para hamba sehingga menerangi jalan kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tahsilu al-ilmi nafi', ya. Tahsilu al-ilmi nafi', bagaimana kita untuk insyirahus sadri ini sepanjang hari kita berusaha untuk berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat, khatifillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu kita dalam hidup ini bagaimana bisa kembali kepada Allah. Orang tidak ada yang tidak salah, orang tidak ada yang maksum, dia pasti ada penyimpangan, tapi yang penting dia adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian bisa memperbaiki diri. Betul-betul arahnya adalah selalu menghadap kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Lalu yang kelima yaitu dawamu dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam al-ihsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketujuh as-syaja'ah, kita di dalam hidup ini harus punya keberanian, karena memang iman tempat yang
mulia, semua butuh keberanian karena adanya rintangan-rintangan dan apa yang menghadang sehingga kita untuk mewujudkannya harus punya keberanian, harus berani. Yang penting kita bersama Allah dengan menempuh asbab-asbab yang disyariatkan, dimubahkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang 8 terakhir kita bahas kemarin yaitu ib'adu adwa'i al-qulubi wa asqamiha. Nah, kita dengan 7 yang pertama itu Masya Allah nikmat yang sangat besar, itu anugerah Allah yang sangat tinggi kepada kita. Oleh karenanya kita harus menjaganya dengan cara menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati, apa yang membuat hati itu sakit ya. Itu yang kita bahas pada waktu-waktu yang lalu jemaah. Sekarang kita bismillah melanjutkan yang ke-9. As-sababu at-tasi. Sebab yang ke-9 yaitu tarku fudulil umur. Ya, ada yang baca ya Pak? Silakan dibaca. Pak Sugimen. Nyerah ke mikrofon kepada siapa?
mendapatkan dari segala hukuman dari hukuman Allah. Yang buruk. Juga dia mendapati dari perkara mendapati sebuah hukuman yang buruk, ya seseorang tidak memujinya di dunia dalam dunia dan juga akhirat. Ya. Terus kalian maka dia waktu itu benar dari kalian yang awisama ala sum'i bila wal ihsaras. Betapa banyaknya sebuah perkara penglihatan atau ucapan atau pendengaran yang melewati atas sohibnya atau yang melakukannya al-wailat, ya berbagai kebinasaan, berbagai bencana. Cukup dulu. Ini ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai ya, lanjutkan sebab yang ke-9 dari 10 sebab yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala untuk supaya manusia hidupnya baik dengan lapang dada. Lapang dada menghadapi dunia ini, lapang dada sehingga dia orang yang mapan, dia akan mudah meraih kebahagiaan. Termasuk perkara yang sesungguhnya semestinya manusia ketahui dan dia kerjakan agar supaya dirinya menggapai insyirahus sadri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau sebutkan yaitu tarku fudulil umuri. Tarku fudulil umuri, meninggalkan fudulil umur, meninggalkan perkara-perkara yang memang itu tidak ada kepentingan baginya. Meninggalkan perkara-perkara yang dia tidak berkepentingan, yang itu memang bukan urusannya, itu memang bukan kepentingannya, itu memang tidak sebagaimana yang dimaksud untuk poin yang pertama sampai poin yang ke-8. Jadi perkara-perkara yang penting bagi dia adalah yang pertama, tauhidullah subhanahu wa ta'ala wa ikhlasu dini lahu. Memang perkara yang penting baginya adalah an-nur alladzi yaqdhifuhullahu ta'ala ala qalbi al-mu'min. Yang ketiga, apa yang penting adalah tahsilu al-ilmi an-nafi. Itu yang penting, ya kan itu. Apa yang penting lagi yang keempat yaitu al-inabatu ilallahi subhanahu wa ta'ala wa husnul iqbali alaih, kan itu. Yang kelima apa yang penting baginya? Yang penting baginya adalah lesannya, matanya, untuk apa ya? Dawamu dzikrillahi subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Apa yang penting baginya? Yang penting baginya adalah yang keenam, al-ihsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang penting baginya? Yang penting baginya adalah bagaimana dia mewujudkan diri sosok manusia yang demi Islam, demi iman, demi perkara di muka yang 6 itu dia orang yang asy-syaja'ah. Dia mesti punya keberanian. Nah gitu, punya keberanian untuk melaksanakan perkara-perkara yang 6 yang disebutkan di muka. Dan juga ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah,
juga muqaddimah nomor 9 apa ikhwah, yaitu termasuk perkara yang penting yang kita harus menjaga diri kita adalah kita mau menjauhi dan menjauhkan diri kita, menjauhkan perkara-perkara yang menyebabkan sakitnya hati. Nah gitu. Nah itu perkara-perkara yang penting bagi kita. Adapun perkara-perkara yang lain yang itu tidak ada kepentingan buat kita, atau itu penting tapi itu urusan orang lain, nah itu bukan urusan kita. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga perkara-perkara yang itu nanti akan disebutkan, ya, itu adalah bagi kita tidak ada kaitannya dengan meningkatkan iman, ya, dengan tauhid subhanahu wa ta'ala, maka termasuk sebab manusia supaya berhasil dan terjaga di dalam insyirahus sadri, di dalam lapang dada, dia hendaknya bisa meninggalkannya. Meninggalkannya itu dinamakan tarku fudulil umur, meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Ya, ikhwati benar bahagia rahmani wa rahmatullah. Penulis hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala menjelaskan ikhwah dalam sebab yang ke-9 ini, famin asbabi insyirahi sadri, maka di antara sebab-sebab insyirahu sadri syiyanatul lisani an fudulil kalam, ya, bisa menjaga lisan kita. Jadi kita di sini diarahkan, dibimbing supaya kita bisa menjaga lisan. Dijaga lisan kita ini, walaupun lisan mungkin tidak capek, tidak lelah mengucapkan, tapi tetap supaya kita menjaganya, memagarinya, membentenginya dari fudulil kalam, dari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak ada kepentingannya bagi kita, ya, dari ucapan-ucapan yang tidak ada pentingnya bagi kita. Jadi kita nggak ada pentingnya. Nah itu kita walaupun lisan bisa berbicara, tapi sibukkan dengan yang lain. Kita jaga dari mengucapkan ucapan yang fudul, yang itu tidak ada muhimmah, tidak ada urgen, nggak membawa untuk kita kepada kebaikan di dunia kita ataupun untuk yang utama lagi akhirat kita. Demikian pula halnya yang beliau sebutkan di sini syiyanatul udhun, ikhwah, ya, menjaga telinga. Menjaga telinga. Jadi kita diberi telinga oleh Dia Ta'ala, dan sejak kecil telinga kita tanpa disekolahkan pandai mendengarkan. Seakan-akan kita tidak banyak beban untuk menggunakan telinga mendengarkan apa saja. Namun kemudian itu kita harus ketahui, kita sadari itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka dipakai untuk melaksanakan apa yang membahagiakan manusia. Sehingga kita diberi tugas dan amanah supaya kita menjaga pendengaran kita dari fudulil istima', dari untuk mendengarkan apa yang fudul, dari mendengarkan apa-apa yang bukan kepentingan bagi kita, yang tidak penting bagi kita untuk dunia dan agama kita. Itu kita hendaknya bisa membentengi dan menjaga telinga ini, walaupun mungkin ya kita, ya kalau orang guyon lalu gini opong orang bayar gitu ya. Seakan-akan begitu, ya kan? Tapi itu enggak demikian. Kita sudah menyadari bahwa telinga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan segala hal, itu adalah agar ternyata mampu dengan baik mendengarkan apa yang kita butuhkan untuk dunia dan din kita. Dan supaya itu baik, maka jagalah dari apa yang tidak kita butuhkan, yang dengan fudulil
istimam. Demikian juga di antara fudulul umur yang utama, yang pokok ikhwan, yang ketiga beliau sebutkan yaitu syanatul ain. Syanatul ain, ya, menjaga mata. Ya, menjaga mata. Jadi mata juga kita lahir diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang baik, ya, dengan mata yang bisa melihat. Hendaknya mata kita gunakan untuk melihat apa yang berguna untuk kita, untuk dunia kita dan agama kita, dan kita berkewajiban untuk menjaganya dari fudulin nador, dari memakai mata dalam rangka memandang, melihat apa yang fudul, yang tidak penting bagi kita. Ya, ini ikhwah yang beliau arahkan. Itu arahan dan bimbingan menuju untuk insyirahus sadri. Lalu pada paragraf berikutnya beliau jelaskan pentingnya kita melaksanakan ini. Pentingnya kita menjaga lisan, telinga, mata dari apa yang fudul. Dijelaskan pentingnya kita menjaganya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Beliau terangkan bahwasanya insyighalu nafsil insan wa qalbihi bil fuduli anil umuril muhimmah. Bahwasanya sibuknya diri manusia, sibuknya jiwa manusia, dan sibuknya hati manusia dikarenakan pendengarannya, dikarenakan penglihatannya, dan juga sibuknya lisannya, sibuk dengan perkara-perkara fudul, perkara-perkara yang itu urusan orang lain, bukan kepentingan untuk dirinya di dunia dan akhiratnya, bukan perkara-perkara yang penting, bukan perkara-perkara allati takunu biha sa'adatu, bukan perkara-perkara yang memang perkara itu kebahagiaannya, kemenangannya, kesolehannya dalam perkara dunia dan ukhronya. Jadi beliau jelaskan, ikhwah, ya, di sini insyighalu nafsi, insyighalu ini marfu, ya. Insyighalu ini secara shorof, insyighalu itu apa, ikhwah? Masdar, ya, masdar kan dari insyaghala yansaghilu insyghal, ya kan? Insyghal dia masdar. Lalu sini i'rabnya apa ya, insyghal? Marfu, ya kan? Marfu. Dia marfu. Dia marfu, ikhwah, ya kan? Apa marfu itu alamatnya? Dhammah apa kasrah? Dhammah, ya. Bukan kasrah. Dhammah. Mulia, ya, di papan atas. Ya, kenapa? Dia karena berani di depan, gitu. Ya, di depan sendirian, di depan dia memulai jumlah, ya kan, itu memulai kalimat, ya kan. Dia makrifat, ya, dia makrifat, pendiriannya teguh, pendiriannya kokoh, tidak meyek-meyek, ya kan. Terus dia berani di depan, maka diganjar dengan papan atas, ya kan, dengan dhammah, itu ya, dengan dhammah. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyighalu marfu sebagai apa tadi? Mubtada, ya kan? Mubtada dia ismun marfu ma'rifatun yaqa'u fi awalil jumlah. Isim rafa, ya kan? Karena dia ma'rifat jatuh di awal jumlah, maka dengan harokat dhammah, dimuliakan dengan dhammah, ya. Mana penyempurnanya jamaah? Mana khobarnya insyghal? Mana khobarnya dari insyghal? Siapa yang marfu lagi, yang tinggi derajatnya? Karena apa? Menyempurnakan kawannya yang sudah memulai, ya kan? Mana khobarnya?
jumlah lahu asarun balighun sahih. Ini khabarnya. Ini ikhwan. Jadi jumlah lahu asarun balighun ini jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in khabar. Khabar dari insigol ya. Ini khabar dari insigol. Nah. Ya, jadi maknanya berarti apa ikhwah? Di sini dijelaskan pentingnya kita menuruti petunjuk di atas sebagaimana judul. Kita harus menuruti langkah yang namanya tarku fudulil umur. Mengapa ya? Karena kalau kita tidak meninggalkan fudulil umur, kita malah sibuk, ya kan gitu. Suruh meninggalkan fudulul umur kok malah sibuk, ya kan? Malah sibuk mengerjakan. Ya, sibuk mengerjakan. Ya memang jiwanya, hatinya memang hebat. Memang ikhwah, ya kita harus sadar juga. Sebagaimana layaknya kita pendengaran, layaknya penglihatan, layaknya lisan itu memang Masya Allah kemampuannya luar biasa. Begitu banyak yang dikerjakan tapi tak kenal lelah, ya kan? Tidak kenal letih dan lelah, beda dengan kaki dan tangan kita gitu. Ya, dia kuat. Namun demikian kekuatan kita dalam hati dan jiwa, kekuatan kita hati dan jiwa untuk berkata, memandang, mendengar gitu harus kita atur. Kalau sampai sibuknya, ya meskipun memang kuat, memang perkasa, tapi kalau keperkasaannya itu untuk sibuk dalam al-fudul, dalam perkara-perkara yang itu tidak penting, perkara-perkara yang itu bukan penyebab bahagianya, bukan penyebab keberuntungannya, bukan penyebab dia jadi orang yang saleh, layaknya manusia, layaknya hamba dalam perkara dunia dan ukhrawanya. Jika dia sibuk dengannya, walaupun dia perkasa, walaupun dia mampu, ringan baginya, orang harus menyadari lahu asarun balighun. Itu tetap punya pengaruh yang sangat mendalam untuk kehidupan manusia, membawa kehidupannya menjadi abdik, membawa kehidupannya menjadi terasa sempit, ya, menjadi terasa sempit, menjadi sempit. Sudah sempit, susah, ya kan? Sudah sempit, nah, sempit neng dewean lancar rapopo ya, sempit apalagi anak tadi susah, sempit lancar sih lumayan kan itu, sempit susah kan itu, sempit susah itu, sempit susah, maka yang ada juga kharaj, ya kan, ya, kesusahan, kesulitan, nah, kesulitan, sempit susah, ini ada kesulitan, ya gitu. Ada berat untuk mendapatkan solusi, kan itu. Jadi ada solusi pun dia kharaj, dia udah sempit, susah, diberi solusi kharaj, ya kan itu, diberi solusi dia belum bisa terima, ada kharaj gitu. Di sempit susah diberi solusi, oke, masih lumayan. Jadi udah sempit, bukan gampang, sempitnya udah susah, diberi solusi masih dia kharaj. Malah enggak menerima, dia ada aja alasannya kan gitu. Ya, ikhwati billah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau berikan pernyataan dengan pasti dan dengan takkid dan penegasan, dengan inna, dengan sungguh-sungguh. Ini memantapkan kita agar hilang keraguan dan kebimbangan kita, bahwa betul-betul yang namanya fudulas sam'i wal basori wal kalam, ikhwan. Jadi pendengaran, penglihatan, ucapan yang maha kuat itu kalau dipakai untuk perkara yang fudul, betul-betul sababun. Dia adalah sebab yang membawa untuk al-humumi wal gumum,
sebab-sebab yang membawa dia kepada kesusahan di masa lalu maupun kesusahan di masa yang akan datang. Umum kesusahan yang lalu, umum kesusahan yang akan datang. Jadi yang lalu susah ya karena itu, dan dia nggak introspeksi, nggak dia tinggalkan, dia lanjutkan, nanti pun akan susah. Ya sebabnya ya itu, bukan itu. Jadi jangan sampai selama ini dia susah karena umum nggak merasa itu karena fudul as-sam'i wal basari wal kalam, sehingga berkelanjutan sampai juga susah lagi. Nah gitu. Maka diterangkan di sini itu adalah menyebabkan kesusahan lalu dan sekarang dan nanti. Fil lijal bil hummi wal hum. Juga beliau tambahkan dengan hal ini supaya kita mantap menerima ini petunjuk dan resep bahwa kita ini jangan memandang toh kita mendengar, toh kita melihat, toh kita berucap nggak pakai modal, nggak pakai membayar, nah, gitu. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, wa yatarattabu alaihi minal awaqibi al-wahimati. Dan juga akan tersusun, akan berakibat atas perkara yang atas adamu tarki ini, apa alaihi adamu tarki fudul umur atau insighalu nafsil insan wa qalbihi bil fudul. Ya, apa alaihi wa namirha ini? Namirha kembali ke mana? Sini. Insighalu an-nafsi insighalu nafsil insan wa qalbi bil fudul. Ini. Jadi alaihi nanti atas pekerjaan yang dia lakukan berupa insighal seperti ini akan berakibat nanti tertibnya, urutannya, apa urutannya nanti? Urutannya yang ada adalah al-awaqibi al-wahimah. Jadi akibatnya nanti bukan baik, bukan wal akibatul taqwa, kan gitu. Kalau yang bertakwa akibatnya apa? Bagus. Wal akibatul taqwa. Kalau li insighalin nafsi insani wa qalbil fudul, akibatnya apa? Ma la yahmaduhu al insanu, akibat-akibat yang tidak ada manusia yang memujinya. Enggak ada orang yang bilang bagus, bagus. Nah, itu enggak ada. Tentu manusia yang manusia yang standar ya, tentu kan itu ya. Manusia yang mukmin, manusia yang muslim, manusia yang baik, tidak ada yang memujinya. Baik itu di dunianya ada yang memuji, juga nanti di akhiratnya itu akibatnya buruk, tidak terpuji. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua beliau jelaskan. Lalu yang ketiga beliau menekankan contoh tapi tidak contoh takyin, enggak contoh khusus, tapi contoh hanya secara kaidah ya. Memang demikian caranya menjelaskan. Jadi diberi contoh itu supaya bikin jelas. Beliau contohkan di sini yaitu wakam jarra fudulun nadori awil kalami awis sama ala sahibihi alwailati wasaharat. Jadi contohnya sudah betapa banyak, ya kan? Wakam ini sudah betapa banyak mengikuti fudul, walaupunnya fudulun nador tanpa kalam dan as-sama, walaupun hanya fudulul kalam tanpa nador dan sama. Hanya fudulus sama tanpa nador dan kalam. Ini kan au kan? Ini pun fudul salah satunya. Apalagi ketiganya. Ya, sini pakai au kan? Jadi walaupun fudul salah satu dari ketiganya, tidak menunggu ketiga-tiganya, itu sudah alangkah banyaknya menyeret. Apa jarro? Menyeret, ya kan? Menyeret. Membikin jer. Enggak membikin apa? Rofa, ya gitu.
bikin ke bawah, menyeret pelakunya kepada berbagai musibah dan berbagai penyesalan. Itu ya, wah. Nah, yuk dilanjutkan. Sekarang solusinya ya. Ya summaha wa yasummaha bil akhlaqi al-fadilah wa ri'ayatin bil adabi wal hifzi bin nafsi wal bu'di an kulli ma yakruha wa yuhibbuha. Yang pertamanya diharuskan bagi seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh dalam melatih dirinya dan juga memperkuat dirinya dengan akhlak yang mulia, dan juga memperhatikan atau memelihara adab, menjaga untuk dirinya dan menjauhi dari segala perkara yang dapat membatalkan dan membinasakan. Terus. Wa mimma tuliya nasu fi hadzal zaman wa fataha abwaban adidatan min al-hudud inhima bin nadari fi syashatil jawal wa taqlid safahat wal mawaqi' talaban li hududil umur bal wa rubbama sayyibuha wa zalimuha fatarattaba ala dhalika fadawwadu hadiman bi katsirin min al-muslimina fi dinihim wa akhlaqihim wa ya'lamu awqatahum wa jarrahum min al-umumi wa al-umumi wa dhiqil sudur sunufan wa alwanan. Dan di antara ujian yang ditimpakan kepada seseorang pada zaman ini dan juga dibukakan kepada mereka dan membukakan untuk mereka dan membukakan untuk mereka itu segala macam itu dari perkara-perkara yang penting. Inhimak itu ya tenggelam, sibuk sama tenggelam sibuk ya. Kesibukannya mereka dalam melihat kesibukannya adalah menjajah. Kesibukannya mereka dengan melihat berbagai macam melihat layar ya. HP ya, layar HP ya, melihat layar HP. HP-nya smart pinter tapi orangnya kurang pinter gitu. Kemudian membolak-balikan berbagai halaman berbagai link, situs. Jadi upaya untuk mencari suatu urusan yang tidak ada kepentingannya, tidak ada kepentingannya. Akan tetapi bahkan dengan hal itu bisa keburukannya. Akan tetapi keburukannya dan juga kejelekannya yang akan meningkatnya. Anda tidak hanya mencari fudul, bahkan mencari sayyi' wa damim gitu. Ya. Tapi bisa jadi dia juga mencari keburukan dan juga kejelekannya. Maka dalam hal itu mereka mengerti dalam hal itu adalah yang sangat besar akan mengakibatkannya atau mengakibatkan untuk dari kaum muslimin dalam perkara agama dan juga akhlaknya, serta menyanyiakan waktu untuk mereka dan juga menyeret kepada mereka dari berbagai macam dari kegelisahan, kesedihan dan juga sedihnya dada-dada dari ya beragam macam dan warna. Beragam macam dan juga warna. Ya. Ya ikhwah, kita diingatkan oleh penulis hafizahullah taala, kita jangan sampai tidak gaduh karena tidur, kita tidak tengkar karena tidur, kita tidak ngoceh karena tidur. Nek begitu ora tidur terus semuanya
dilakukan. Dan itu ya sangat demikian. Ya memang sih, ya, memang kita itu atau memang kita itu diciptakan oleh Allah dengan hati, lisan, mata dan telinga itu memang luar biasa ya. Itu Masya Allah, tanpa disekolahkan, tanpa dilatih, kemampuannya hebat, ya kan? Kemampuannya hebat. Pernah Pak menyekolahkan telinga? Kenapa? Menyekolahkan mata? Bukan ya? Spinter ya? Kawan lain. Ya, kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu nggak boleh membuat kita tertidur dan lupa. Bersama kemudahan mata melihat, kemudahan telinga mendengar, kemudahan lisan bicara, kemampuan jiwa dan hati yang tak terhingga. Bagi orang yang mukmin, ya ikhwah, dengan alasan di atas ya, alasan ini yang disebut di atas itu, yang bagi ya selayaknya, karena alasan di atas tadi, selayaknya orang mukmin ya ikhwah dalam hidupnya itu tidak terperdaya, tetapi bisa ayyajtahidah. Ya, dia harus waspada ya, harus bisa introspeksi untuk menempuh ini apa? Ayyajtahidah. Dia hendaknya mau sungguh-sungguh ya. Hendaknya mau sungguh-sungguh, tidak nganggur dan tidak malas. Untuk apa? Ayyajtahidah artinya tidak nganggur dan tidak malas. Jangan nganggur untuk tahdzibi nafsi. Jangan malas untuk tahdzibi nafsi. Ya, gitu. Jadi kita dituntut untuk serius, hilangkan malas apalagi nganggur dalam hal melaksanakan yang namanya tahdzibi nafsi. Yang namanya mentahdzib, ya, mentahdzib, yang namanya memangkas, memotong, ya, memotong pertumbuhan yang tidak diinginkan. Itu tahdzib namanya. Jadi memangkas, memotong pertumbuhan yang tidak diinginkan. Kayak antum punya tanaman yang hias, tanaman indah itu kan mesti ada yang harus di tahdzib. Begitu gitu, bukan dari akarnya ya. Ini kita enggak dari akarnya, bukan membuat telinga apa? Telinga tuli atau lisan bisu atau mata buta. Tidak, biarkan telinga mendengar, biarkan mata melihat, biarkan lisan bicara, tapi ditahdzib, dipotong, dipangkas gitu kan. Dipotong, dipangkas apa yang tadi yang fudul. Harus mau memangkas, nah gitu. Jangan biarkan tumbuh, jangan biarkan berkembang, berbuah, berbiji. Nanti akhirnya akan memetik al-wailat. Memetik apa? Berbagai bencana. Akan menuai berbagai apa yang membuat dia penyesalan. Kan itu. Jika nggak dia tahdzib, nggak dia pangkas, nggak dia potong, kan itu. Ya, dia hendaknya mau mentahdzib itu, mentahdzib dirinya itu, dirinya dalam berbicara, mendengar, melihat tuh, ya, dia mesti mau mentahdzib. Jangan malahan didorong dengan berbagai alasan, ya kan cuci mata. Yaitu cuci mata itu memang bagus, tapi kalau maksudnya adalah memandang yang bukan mahram, bukan cuci mata, kamu itu mengotori mata tapi memang suka hoax dibilang cuci mata. Memang orang yang menyimpang sukanya hoax. Hoax itu hal yang biasa. Jadi mengotori mata dibilang
cuci mata. Kan itu kan kita jangan terbawa oleh ucapan itu, tapi kita harus selalu kepada fakta dan kenyataan. Ya, kenyataannya apa? Itu betul-betul membersihkan mata atau justru kebalikannya, ya kan gitu. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita mesti mau mentahdid, mau memotongnya, memangkasnya dari apa yang fudul. Memang jiwa ini hebat, tapi harus pangkas apa yang nggak penting. Kemudian mau yazummaha, kita mau mengekangnya. Kalau sapi dikeluh, ya kan? Dikeluh. Kalau sapi dikeluh, kalau kuda dikasih kacamata, kan itu. Kasih kacamata kan itu. Kalau gitu, kalau udah kasih kacamata, kalau sapi dikasih apa itu? Kalau itu bisa bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya apa tuh? Gitu. Apa Bu? Kalau sapi bisa misalnya apa? Nggak malah mengeluh, nggak paham. Apa namanya kalau sapi? Dibikin dari sapinya gampang itu gampang dikendalikan itu. Ya. Kenapa Pak? Kalau sapi ini Pak dikeluh. Ya intinya diberi ikat ya, pengikat agar ini sapi yang dia besar, yang dia kuat, manusia yang kecil mudah mengendalikan. Ya kan itu mudah mengendalikannya. Ya rahimani rahimakumullah. Jadi jiwa ini jangan dibiarkan tanpa tahdid. Kemana dia tumbuh berkembang, nanti berbuah keburukan. Tapi hendaknya yazummaha. Manusia mau mengekangnya untuk mengendalikannya sebatas al-akhlaqi al-fadilah. Gitu. Sebatas al-akhlaqi al-fadilah. Sebatas al-akhlaq al-fadilah, akhlak yang mulia. Jadi sebagaimana kita semua bentuk lahiriah kita pengen tangannya, wajahnya bagus, ya kan? Tangannya yo kerja kuat, nggak apa-apa iso kan itu. Sikile kaya mlaku, melayu, lompat, loncat, lancar, ya kan itu. Itu namanya apa? Itu namanya khalqun. Namanya khalqun. Namanya makhlukun, bentuk lahiriah, bentuk jasmaniah, ya kan? Bentuk badaniah. Nah, sebagaimana kita pengen badaniah kita bagus, ya kan? Maka hendaknya kita juga bentuk batin kita. Bentuk batin apa bahasa Arabnya? Khulukun. Khulukun mufrad jamaknya akhlak. Kan itu ya kan itu. Jadi jangan sampai kita pengen khalqun yang bagus tapi khuluknya buruk. Ya, kita bagaimana punya khalqun yang bagus juga khulukun yang bagus. Ya, khalqun bentuk lahiriah, badaniah yang bagus, maka kita juga meminta dan kita kendalikan diri kita punya khulukun yang bagus, bentuk batin yang baik juga. Sehingga nanti dengan al-akhlaqul fadilah ini telinga, lisan, mata itu bisa sebatas apa tadi ikhwan? Sebatas al-umuru al-muhimmah. Perkara-perkara yang penting, apalagi sebatas perkara-perkara yang menyebabkan as-sa'adah, yang menyebabkan al-falah, menyebabkan tadi satu lagi as-sholah, ya kan? Yang as-sa'adah, yang al-falah, yang as-sholah. Nah gitu. Maka di sini dia mengikatnya dengan al-akhlaqul fadilah. Apa caranya?
yaitu dengan cara ar-riayah lil adab. Ini caranya. Jadi untuk cara mengekang al-akhlaqil fadilah dengan cara apa? Dengan cara ar-riayah lil adab. Kita bagaimana mau memelihara. Jadi kalau orang punya ayam, orang punya kambing, itu namanya apa? Dingon, digembala, ya kan? Digembala biar tumbuh gitu, biar tumbuh baik. Juga sama jiwa kita digembala, itu kan? Digembala, dikasih apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Itu namanya ar-riayah itu begitu. Jadi jangan sampai ini jiwa malah diteledorkan, ya, diteledorkan. Tapi kasih riayah, kasih penjagaan, penggembalaan, nah, agar dia tumbuh berkembang sesuai adab-adab yang mulia. Ya, bagaimana dia punya adab dalam niat, bagaimana punya adab kepada Allah, punya adab kepada kalamullah, kan itu. Itu jiwa kita mesti digembala, dididik, dikembangkan. Ya, diajari agar tubuh berkembang sesuai adab, niatnya harus benar. Itu pertama niat kan itu. Niatnya harus benar. Makanya kita harus mengkaji rukun iman yang 6. Mengkaji akidah sahihah. Demi apa? Demi punya adab niat yang benar. Supaya niat kita dalam hidup selalu hanya mengimani keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang untuk kita supaya aku tuh gimana ya kok belum bisa murni mengesahkan Allah, kok sering dalam hidup itu mencari citra, kok sering rasanya beramal itu kok riya dan sum'ah, kan gitu. Kok sering target utamaku adalah ketenaran, kok sering yang aku target adalah yaitu apa jamaah, kepemimpinan, kan gitu, termuka di masyarakat. Kok saya itu seringnya yang penting adalah kemewahan dunia, kan gitu. Aku tahu itu nggak boleh, tapi kok aku gimana ya? Kok nggak bisa lepas darinya? Kan begitu kan? Kalau gitu ya maka memang ya kuncinya tadi itu. Kuncinya adalah supaya kita bisa punya adab niat yang benar. Ditingkatkan kajian ilmu kita tentang rukun iman yang benar. Kuncinya itu. Makanya kajian akidah itu bukunya banyak dan bertingkat-tingkat. Itu memang dengan berbagai ujian supaya selalu bisa konsisten hanya satu tujuan, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang itu pengendalinya. Ini pengendalinya, itu tali kekangnya. Di tali kekang yang mengekang jiwa supaya punya al-akhlaqil fadilah. Tali kekang supaya manusia bisa mendidik jiwanya, niatnya, punya adab yang benar. Khususnya adab dunia, itu adalah dengan iman. Ya, dengan iman. Penting itu mengkaji rukun iman dengan dalil-dalilnya dan dengan perhatian dan merenungkan bukti-buktinya. Ya, khawatibillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu pentingnya kita mengkaji akidah ya itu. Supaya apa? Bisa ar-riayah lil adab. Memang itu dalam rangka untuk ar-riayah lil adab. Supaya untuk menumbuhkan, mengembangkan adab kita. Nah itu. Juga ikhwah, kita harus al-khifdi lin nafsi. Menjaga jiwa kita. Wal bu'di an kulli ma yadurruha wa yuhlikuha. Jadi menjauhkan dari apa yang memadorotinya dan merusaknya. Lalu secara khusus ikhwah, ternyata saya juga menyebutkan ini ya. Koyo padha wae kene kono ya. Apa jemaah? Kalau tadi kan kita lincahnya pendengaran,
lincahnya penglihatan, lincahnya lisan, tapi nggak boleh dituruti. Wajib ditahdib, ya kan? Wajib ditahdib. Demikian juga zaman sekarang lincahnya handphone hingga dinamakan apa? Dinamakan smart karena apa? Memang diakui cerdas, kan itu kan? Memang diakui cerdas kan itu. Memang betul-betul cerdas dia. Apa aja selalu bisa, itu. Apa aja selalu bisa dan selalu ada kan itu. Selalu bisa, selalu ada. Jadi pakai Google Map pun kemana aja sekarang alamat ketemu, bahkan sekelilingnya kelihatan, gitu kan? Canggih memang kan begitu, canggih sekali. Cuma sayangnya satu, Pak Google Map itu, kita ngetik surga dia nggak ngerti. Kita pengen ke surga pakai Google Map itu loh, kemana arahnya itu nggak ngerti dia. Gitu. Saya pernah ngetik tulis surga itu, malah dia tunjukkan Jogja sana ada toko surga sepatu. Itu malah ke surga sepatu di Jogja ya, dia kesana ngarahnya. Ya, ikhwah rahimani wa rahmatullah. Di sini ya kita harus introspeksi nih, Pak Imam, ya sejauh mana kita mengerti. Kita harus betul-betul mengerti tujuan kita, apa yang penting buat semua kita, termasuk menggunakan HP ya. Makanya kita harus HP itu jangan sampai nggak bisa Al-Quran. HP katanya pinter, tapi Al-Quran nggak bisa. Ya pinter apa berarti nanti kan gitu. Ya. HP katanya pinter, tapi hadis nggak ngerti, nggak bisa buka hadis. Buka hadisnya. Nggak ada HP. Katanya HPmu pinter smartphone. Ada yang lain-lain. Pinter apa kamu ini kan gitu kan gitu. Kita harus begitu, harus pinter yang manfaat ya gitu. Harus pinter yang manfaat gitu. Jadi untuk Al-Quran harus komplit. Al-Quran komplit. Ya, mushafnya, tilawahnya, tahsinnya, terjemahannya, tafsirnya itu harus lengkap. Nah, gitu kan begitu. Buktikan HP kita pinter kan gitu. Juga harus hadis harus begitu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah harus komplit. Matanya, terjemahannya, juga sarahnya dan cara mencarinya, cara setnya yang lincah harus begitu. Buktikan HP kita begitu. Nah, kita untuk ke sana untuk demi apa tadi? Untuk supaya demi al-akhlaqu al-karimah ya kan? Demi itu, demi adab yang benar dengan kalamullah, dengan sabda Rasulullah. Jangan sampai pandainya HP ujian bagi manusia. Ini ujian bagi manusia di zaman ini dengan HP itu memang dia fatahah. Memang HP ini fatahah. Betul-betul membuka berbagai pintu, tapi pintu-pintu fudul. Jadi dia juga canggih karena pinternya mudah membukakan untuk kita apa yang sebetulnya kita tidak butuh. Tapi juga dia gampang dibuka. Ya. Gampang dibuka. Jadi tadi ada ujian mata, jangan gampang membuka mata, kan jadi kan. Juga telinga, juga lisan, juga sekarang juga HP juga begitu sekarang itu. Ya, telinga di sini jangan sampai manusia sampai inhimat, ya, tenggelam, ya, dia tenggelam memandang layar HP, tenggelam memandang layar smartphone, membolak-balik, ya, membolak-balik layar, membolak-balik halaman, lembaran-lembaran, dibolak-balik lembarannya macam-macam kan gitu. Berbagai link dibuka. Dan dia bukanya bukan set, ya.
Kalau set masih mending. Kalau set berarti apa? Berarti butuh. Ya kan? Kalau dia butuh bukan set kan gitu. Kalau set silahkan. Aku memang mencari yang itu. Ya, makanya kita kalau buka-buka hendaknya hanya karena set itu kan karena apa? Mencari. Memang saya butuh set, nah itu makanya HP harus bisa, usahakan bisa. Tapi kalau bukan set, hanya menikmati apa yang disajikan, itu nggak pernah habis, selalu ada. Nah, jika hanya apa yang disajikan di layar, boyo layar mushaf, ya kan? Boyo layar hadis, boyo layar kitab. Kalau hanya sekedar membuka buka, gitu. Diusahakan itu kita yang set, itu kan, yang mencari. Nah, itu yang mencari. Ya ikhwah rahimani wa rahimakum. Jangan sampai hanya kita itu fudulul umur. Bahkan tidak hanya perkara yang enggak penting, yang enggak kita butuhkan, bahkan sering sampai yang sayyi wa damim. Sampai apa yang itu buruk dan memang itu adalah tercela. Ya, sampai tercela. Nah, gitu. Akhirnya berakibat tersusun darinya berbagai madharah yang besar. Tidak hanya menimpa orang kafir, bahkan kebanyakan kaum muslimin. Tidak hanya menyia-nyiakan dunia dan pulsa dan kuota, bahkan menghabiskan din. Tunduk patuhnya pun ikut habis. Tunduk patuhnya ikut habis. Ditunduk patuhnya kepada Allah ikut habis. Ya kan? Jadi kalau untuk qiraatul Quran enggak kuat. Untuk sholat berat. Itu kan dinnya rusak kan gitu kan? Ya, juga rusak akhlaknya gitu. Selain dia menyanyiakan waktu, nah gitu. Nah, maka terakhir dikatakan yang seperti itu betul-betul telah menyeret mereka kepada humum dan gumum. Dulu ya karena itu susah, sekarang itu susah kalau nggak introspeksi, bikin sempit dadanya dengan berbagai macam sempit dan berbagai macam warna susah kan itu. Ya akhwati fillah bahagia rahimani wa rahimakumullah, ini yang ke-9 ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit ada tambahan ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan di sini saya membacakan beberapa ayat untuk tambahan waktu kita ya. Yang pertama firman-Nya Allah taala tentang nikmat mendengar dan melihat. Ini ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia hanya dari setetes air mani yang bercampur. Namun demikian kami jadikan manusia itu pandai mendengar, pandai melihat. Mengapa jemaah? Kok kita nggak seperti batu atau pohon? Kok dibikin pandai mendengar, pandai melihat? Kenapa ya Pak? Itu yang kita harus tahu. Jangan sampai mendengarnya mau, melihatnya mau, tapi tujuannya tidak paham. Kenapa kita diciptakan oleh Allah dibikin mendengar melihat? Ternyata karena kami hendak memuji dengan perintah dan larangan. Itu ya sejarah kita ya, sejarah manusia. Itu sejarah manusia begitu. Ya, kita harus menyadari itu. Jangan sampai kita semua mata mau, telinga mau, ujiannya nggak mau, kan itu. Jangan begitu. Akhirnya mata telinga untuk sekehendaknya karena nggak mau diuji. Bahkan lorong motor sidik wae wis gulung koming ya kan itu. Ora sabar ra karo terus kesaira ukur kan itu. Kalau pas sehat lupa, saya sedikit semuanya dengar ya kan itu.
Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi diterangkan dalam Syekh Sa'di, ikhwah, Allah Ta'ala menghendaki mencipta manusia. Ya, tatkala Allah menghendaki mencipta manusia, maka mula pertamanya Allah Ta'ala menciptakan bapak mereka Adam alaihissalam dari tanah. Kemudian Dia Ta'ala menjadikan anak turunnya bersilsilah regenerasi terus temurun, diciptakan dari setetes air yang bercampur. Yang demikian itu kami ingin tahu, manusia itu melihat enggak asal muasalnya? Dia cerdas enggak? Atau dia malah lupa? Dia lupa atau dia malah apa itu? Watahurruhu nafsu. Apakah dia malah merasa mulia karena cantiknya, merasa mulia karena lisannya pandai bicara, merasa mulia karena ini dan itu dari badannya? Itu namanya tertipu, namanya tahur, namanya magrur. Di magrur orang itu merasa mulia, tinggi derajatnya hanya karena bagus pendengarannya, bagus penglihatannya, bagus bicaranya. Tapi semestinya orang itu merasa mulia apa ya, jika dia menggunakan semua itu untuk tujuan dan maksud itu apa? Menuruti perintah, menjauhi larangan. Harus sampai pada menunaikan perintah, menjauhi larangan. Jangan semata-mata merasa mulia dengan zatnya pendengaran, penglihatan dan bisa pandai bicara. Itu namanya magrur, namanya tagurruhu nafsu. Nah, itu namanya tagurruhu nafsu. Nah, kita harus waspadai itu jamaah. Jangan sampai mengutamakan hanya badan kita itu sudah membuat kita merasa mulia dan tinggi karena punya kelebihan dibandingkan lainnya. Nah, gitu. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dia Ta'ala menciptakan manusia punya pendengaran, penglihatan, dan Dia Ta'ala berikan manusia ini otot, kekuatan lahir, kekuatan batin, seperti pendengaran, penglihatan, seluruh anggota badan, seluruh organ dalam Allah sempurnakan. Itu semua dijadikan semuanya baik hanya supaya manusia itu yatamakan, supaya manusia bisa kokoh dengan sebab semua itu menggapai berbagai maksud-maksud ilahi, ya. Maksud-maksud diciptakannya manusia dengan perintah dan larangan. Ya, itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga firman-Nya Allah Ta'ala dalam surah Al-Balad, ikhwah, surah Al-Balad. Allah firmankan di sana, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 buah bibir. Di sini Dia Ta'ala mengesahkan nikmat-nikmatnya kepada manusia. Jadi manusia Allah ciptakan dalam keadaan sedemikian rupa, namun masih lelah dan letih. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau manusia diciptakan lelah dan letih, itu hanya supaya apa jemaah? Hanya supaya manusia itu bisa mengobati rasa angkuh. Itu sebetulnya. Di Allah itu mampu menciptakan manusia tanpa lelah dan letih. Tapi Dia Ta'ala sengaja manusia diciptakan punya sifat lelah letih agar itu menyadarkan manusia untuk menghilangkan angkuh dan sombong. Nah, gitu sama. Setelah begitu, sebagaimana firman-Nya, ayat sabu alaihi yaqdiru alaihi ahad. Ayat sabu alam yarahu ahad. Itu agar enggak ada persangkaan seperti itu. Nah, gitu.
Itu hikmahnya dia Ta'ala. Dia mampu menciptakan kita tanpa lelah letih, tapi kok diciptakan lelah dan letih demi yang lebih mulia, agar kita tidak hanya baik jasmaninya, tapi baik akhlaknya, menghilangkan sombong, kan itu kan, menghilangkan seakan dia dikdaya. Nah gitu. Maka di sini diingatkan dengan nikmat-nikmatnya, dua mata, lisan dan bibir ini jamaah. Allah mengingatkan nikmat dunia, ya, dan lain-lain dari berbagai nikmat untuk dunia, dan diberi nikmat dunia. Wa hadainahum najdain, dan kami telah menunjukkan kepada dua jenis nikmat dunia. Diberikan kepada manusia itu ya jalan kedua-duanya. Diterangkan mana yang baik, diterangkan mana yang buruk. Dijelaskan mana yang hidayah, mana yang sesuai petunjuk, mana yang menyimpang dari petunjuk. Mana itu yang lurus, mana itu yang tidak mengamalkan ilmu. Diterangkan semua. Olehnya Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan supaya manusia menegakkan apa sama hak Allah dan mensyukuri Allah. Agar supaya manusia tidak menggunakan itu untuk mendurhakainya, mentahdzib, kan? Harus ditahdzib. Bagaimana manusia menggunakannya untuk kebaikan, tetapi sayang manusia tidak melaksanakan tugas. Walakin hada insan lam yaf'al dzalik. Buktinya ini manusia enggak mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Kenapa enggak mau menempuh? Karena mengikuti hawa nafsu. Enggak mau menempuh jalan yang mendaki. Apa itu? Enggak mau melepaskan budak dari perbudakan, enggak mau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir, atau menggunakan lisannya untuk beriman dan berpesan, saling sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah itu dari fungsi-fungsi kita diberi apa tadi, anggota badan oleh Allah, jangan untuk fudulul umur, ya kan, fudulul umur. Tapi gunakan perkara yang pokok. Apa yang pokok jamaah? Apa yang pokok misalnya ini. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kita membaca kitab Allah. Apa bukti membaca kitab Allah? Jemaah, buktinya adalah aqamus shalah. Aqamu as-shalah. Jadi menegakkan salat, wa aqamus shalah, ini namanya wawu apa jemaah? Wawu ataf. Namanya ataf apa namanya? Atful khas alal am. Ya, apa namanya? Atful khas alal am. Ini umum. Dan apa yang terkhusus dinamakan membaca kitab Allah? Aqamus shalah wa anfaqu. Ini namanya atful khas alal am. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini dengan manusia tiga perkara ini namanya apa? Namanya adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Kenapa enggak rugi? Iya, enggak rugi karena Allah Ta'ala akan menyempurnakan. Nah, dibayar lunas, dibayar sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, udah sempurna ditambahi yang lebih banyak. Nah, ini itu. Kita enak enggak kalau jualan kepada orang yang kaya dan pemurah? Jualan rambak, kulaan 5.000, didol itu setengah, dibayar 20.000, susuke rasah. Menurut rugi apa banding kira-kira? Salah yang sugih salah ya. Senang niku ya dia dodol niku mah. Dia anggere dodol ngono. Berapa ini Mas? 7,5 Pak. Ada 20.000 susuke rasah Mas. Ngono kan enak ya ta. Dan namanya apa? Dibayar sempurna dan diberi
tambahan. Lagi innahu ghafurun syakur, dia maha pengampun dan maha mensyukuri. Anek rambak siji itu siji Mas, kok kar siji tok. Orang siji nggo Mas ya orang ngono. Ning apa? Iku tak tuku di sana Mas ya. Nah gitu, tak tukune sisan. Nah gitu kan. Dihargai, bukan diremehke. Mas tinggal satu untuk saya aja, kok tinggal Mas kok gitu. Tinggal iya kan wis karek siji karek iku aku ya Mas. Itu kayak gitu, tapi dihargai oleh Allah, dia syakur gitu. Apa syakur ya? Maha mensyukuri. Apa itu maha mensyukuri? Amal yang sedikit Allah terima, diberi pahala yang banyak. Itu kan? Gitu terus syakur. Amal yang sedikit disyukurin, beri pahala yang banyak. Kalau Allah maha mensyukuri nikmat, mensyukuri amalan hamba, sedikit dibayar banyak. Sampeyan sithik apa akeh amale. Sampe amal sithik dibayar akeh. Sampe amal sithik akeh sampe amale. Hah? Loh. Jawab. Allah itu maha mensyukuri amal hamba. Hamba beramal sedikit enggak diremehkan, enggak dihinakan, enggak ditolak, diterima, bahkan diberi balasan yang banyak. Sampai ngamal sithik akeh. Hah? Yang ngamal sing akeh sithik wae dikai akeh apa maneh? Akeh dia endah piro kan kita harus percaya. Saya ngene, sampeyan kerja sedina dibayar 20.000 semangkat orang. Hah? Lah kenapa? Kerja kan bayar sithik gitu. Saya ngene, sampeyan kerja sak jam dibayar 1 juta semangkat orang. Lah kenapa? Ya kan ngono, ra mlebu karena dibayar akeh. Masa enggak gelem bayar akeh kan itu kan itu. Itu kalau kita apa? Kita kalau bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala enggak akan rugi karena sedikit pun enggak ditolak, berapapun dibayar dengan sempurna, disempurnakan pahalanya, enggak mungkin dikurangi. Yang kedua, tambahi anugerah yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, dia maha pengampun dan bersyukur. Jadi bila kita apa jamaah, yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, itu yang mungkin kita bahas kali ini. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu